Aku baik kepada semua orang yang baik terhadapku, Kak. Eka tersenyum saja, tanpa menjawabnya lagi. Lalu ia pun menarik nafas dalam-dalam, kemudian berpamitan kepada gadis itu. Non, aku turun dulu ya. Bentar Kak, ujar Rere menahannya. Ada apa, Non? Tampak gadis itu mengambil sesuatu dari dalam tasnya, membuat Eka menatapnya. Ternyata, gadis itu mengambil dompet, kemudian mengambil beberapa lembar duit 100.000. Maaf ya Kak, sekali lagi kamu jangan tersinggung. Aku kasih 2 juta buat kamu beli HP baru. Dan ingat, langsung kabari nomor kamu yang baru. Gadis itu memberi 20 lembar uang 100.000 kepada Eka. Dan Eka sesaat memasang tampang ingin menolak. Namun, segera mungkin. Tapi Non, kamu mau kan jadi orang sukses? Mau Non, jawab Eka sambil mengangguk pelan. Maka dari itu, aku mau mengajarkan ke kamu bagaimana menjadi orang sukses. Tapi Non, nggak ada tapi-tapian. Pilih terima uang ini sebagai pinjaman yang nantinya kamu balikin. Atau, aku nggak mau lagi ketemu dengan cowok yang bernama Eka. Dengan cowok bernama Eka. Tentu saja, Eka langsung terkejut mendengarnya. Sebenarnya, ia tak ingin mengambil uang gadis itu. Uang duit Eka sangat tidak berseri. Di situ, sisi lain juga, ia masih ingin bertemu lagi dengan gadis itu. Ya sudah Non, gumam Eka membuat gadis itu tersenyum bahagia. Nih, kamu pegang duitnya. Dengan pelan Eka mengulurkan tangannya, menerima uang pemberian gadis itu. Ingat, langsung kabari ke aku, nomor kamu yang baru. Ya Non, masih ada kan kartu namaku di kamu? Masih Non. Ya sudah, aku tunggu kabar kamu. Baik Non, kalau begitu aku pamit ya Non. Terima kasih, sudah baik ke Eka selama ini. Jawab Eka membuat gadis itu tersenyum dan menatap dalam-dalam. Menatap menatapnya dalam-dalam. Iya, sama-sama Kak. Aku permisi Non. Assalamualaikum. Ujar Eka sambil membuka pintu mobil. Waalaikumsalam. Balas balas Rere tersenyum. Lalu mereka pun berpisah dan meninggalkan bekas yang sangat mendalam di diri Rere. Rere menatap kepergian Eka dengan perasaan gundah. Ingin rasanya ia menahan Eka untuk tidak pulang ke kosan dan masih menginginkan untuk mengobrol banyak. Namun, ia pun tak tahu cara mengatakan kepada pria itu agar pria itu tak salah sangka terhadapnya dan lebih memilih menjauh darinya. Tak mampu berpikir lagi, maka ia pun kembali menjalankan mobilnya untuk kembali ke rumah. Dan tanpa Rere sadari, Eka ternyata bersembunyi di balik tembok sebuah ruko. Hingga merasa mobil gadis itu telah pergi jauh, maka Eka keluar dari persembunyiannya. Sekarang timbul masalah baru. Eka harus bercapek-capek ria lagi di jalan untuk kembali ke lapangan segitiga untuk mengambil mobilnya yang masih terparkir di sana. Duduk dalam duduk dalam diamnya, tampak Melanie sedang memikirkan banyak hal. Sebetulnya, pikiran mengenai pekerjaannya tak pernah ia pusing, namun yang saat ini sangat beberapa hari ini juga ia berusaha bertanya kepada beberapa orang mengenai keberadaan Eka yang ia kenal sekarang bernama Arkarna. Namun, semua orang tak memberi jawaban yang pasti tentang keberadaan pria itu. Apalagi, ia sangat membutuhkan sosok Eka saat ini untuk membantunya dalam pembenahan perusahaannya. Padahal Eka telah berjanji sebelumnya. Namun, janji pria itu hingga sekarang belum tertepati. Mungkin makin membuat Melanie yang masih duduk melamun menatap layar laptopnya menjadi tak kurang. Saat masih sedang sibuk-sibuknya melamun tentang sosok Eka yang masih belum ada kabar, suara ketukan di pintu ruangannya membuyarkan lamunannya. Pikir Melanie pasti CS yang telah menggantikan Eka akan membersihkan ruangannya siang ini seperti biasa. Maka ia pun menghela nafas. Sebetulnya dalam hati kecil Melanie berharap ia mengetuk pintunya adalah Eka. Namun, ia tersadar adalah sesuatu yang mustahil jika Eka sang wakil direktur utama Wira Eka bisa datang ke kantornya secara tiba-tiba. Karena pastinya akan heboh infonya sehari sebelumnya. Dan sang papa pastinya mempersiapkan banyak hal untuk menyambut kedatangan Eka lagi. Suara ketukan di depan pintu
membuat Melanie menghela nafas yang terasa berat. Maka ia pun mengeluarkan suara. Masuk. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi atau bagikan kepada siapa teman-teman Anda untuk membaca novel kami. Melanie awalnya tak mempedulikan dan cuek dengan yang berada di depan pintu ruangannya. Namun setelah ia mengernyit karena pintu ruangannya belum juga dibuka oleh CS di depan. Masuk, suara Melanie diperkeras agar mampu didengar oleh CS yang mengetuk pintunya. Tak ada jawaban. Masuk, siapa sih di luar? Ujar Melanie yang tak sabar karena ia merasa seperti sedang dipermainkan oleh orang di depan pintu ruangannya. Perlahan-lahan, pintu ruangan terbuka. Halah, pakai acara takut-takut segala, masuk saja. Pak Or, Bu. Melanie kembali berucap, kemudian ia pun tak lagi menghiraukan orang yang di luar masih belum masuk. Lalu kembali menatap layar laptopnya. Melanie masih belum melihat orang yang baru masuk ke dalam ruangannya. Seorang pria memakai jas hitam, berbaju berkerah di dalamnya, dan jeans denim, beserta sepatu kulit, menatap Melanie dengan sebuah senyuman. Sekalian bersihin karpetnya ya. Karena tak kayaknya ada makanan yang jatuh, kata Melanie masih belum berpaling dari laptopnya. Pria itu tak menjawab. Kenapa diam? Kata Melanie membuat pria itu menarik nafasnya dalam-dalam. Ahem, Melanie tak berani mengangkat wajahnya ketika mendengar suara dehaman dari seorang di hadapannya. Permisi, Bu Melanie, mau bersih-bersih ruangan Ibu. Jantung Melanie tiba-tiba berdetak kencang. Jantung Melanie tiba-tiba berdetak kencang. Pikirannya kacau. Kedua tangannya gemetar karena dalam hati seperti mengenal suara itu. Suara yang cukup ia rindukan selama seminggu ini. Maka sontak ia berdiri menyambut pria itu yang masih tersenyum memandangnya. Selamat siang Pak Arkarna. Pria itu hanya diam sambil masih tersenyum. Kenapa datang tidak menginformasikan terlebih dahulu Pak Arkarna? Kan kami bisa menyiapkan segala hal untuk menyambut Bapak. Lagi, pria itu hanya diam saja. Pak, pria itu makin melebarkan senyumannya, lalu berjalan mendekati meja Melanie. Boleh aku bersihin meja Ibu Melanie? Sontak Melanie membelalakan kedua tangan matanya, mengernyit dan heran atas pertanyaan yang dilontarkan gadis itu. Astaga Pak, kata Melanie terkejut. Boleh nggak nih? Aduh Pak, jangan Pak. Aduh Pak. Dan mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya. Lalu seakan-akan ingin membersihkan meja gadis itu. Kenapa Bu? Astaga Pak, maafkan Melanie. Maaf sekali lagi. Maaf, beribu-ribu maaf, ujar Melanie sambil berusaha menahan lengan Eka dan sesekali menunduk memberikan hormat kepada pria itu. Iya, kata pria itu saat Melanie masih saja kedua tangannya. Aduh Pak, jangan deh Pak. Melanie jadi makin bersalah kalau Bapak nyinggung masa lalu itu. Pria itu tersenyum, lalu menarik nafasnya sesaat sebelum akhirnya ia pun mengangguk di hadapan Melanie. Ya sudah, makanya bersikap biasa aja kali Bu. Nggak usah berlebihan seperti ini, kata pria itu, yang tak lain adalah Eka. Hehe, iya Pak, maaf Pak. Tuh minta maaf lagi. Nggak Pak, nggak usah repot-repot Pak, kata Melanie sambil nyengir dan wajah terlihat malu di hadapan Eka. Eka saja. Kata Eka membuat Melanie terdiam. Nafasnya tersenggal. Pikirannya makin kacau dan juga jantungnya masih saja berdetak kencang. Aku boleh duduk, Bu? Tanya Eka membuyarkan lamunan gadis itu. Silakan, Pak, balas gadis itu. Persilakan Eka untuk duduk. Saat Eka telah duduk, ia menatap Melanie yang masih berdiri. Kok Ibu masih berdiri? Tanya Eka sambil menahan senyuman. Iya, Pak, maaf, kata Melanie sambil ikut duduk di kursinya kembali. Apa aku mengganggu kesibukan Ibu? Tanya Eka membuat Melanie menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak sama sekali, Pak. Tapi jangan terlalu kaku ya, Bu, kata Eka. Lalu Melanie pun berkali-kali mengatur nafasnya, karena sejujurnya ia masih gugup berhadapan dengan Eka. Tak juga tahu mau ngomong apa lagi, karena ia hingga saat ini masih merasa bersalah terhadap Eka. Eka yang
Menyadari kekakuan Melanie, ia pun mengambil ponselnya sesaat. Bu, kalau masih diam saja, bakal aku foto dan tunjukkan di meeting nanti. Ibu Melanie, Direktur Keuangan Telesindo. Mendengarnya, Melanie langsung mengernyit. Aku foto ya, kata Eka, lalu mengembalikan ponselnya menghadapkan kedua kameranya belakang di depan Melanie. Jangan Pak, aduh Pak Ar, bercanda kok gitu sih, ujar Melanie sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia sebenarnya malu di hadapan Eka saat ini, dan tampak Eka mengembalikan ponselnya ke saku, lalu mulai menatap gadis itu dengan senyuman. Makanya, nggak usah banyak melamun. Iya Pak, oke, kita santai aja ngobrolnya. Baik Pak. Maka mereka pun mengobrol santai dan juga banyak hal yang Eka jelaskan mengenai plan yang akan ia lakukan di perusahaan ini. Hingga tak terasa mereka mengobrol selama 3 jam. Banyak inputan dari Eka terhadap beberapa mekanisme dan juga SOP perusahaannya. Dan juga Eka banyak sharing mengenai cara mengelola keuangan yang lebih baik dari yang sekarang. View, capek juga ya ngobrol berlama-lama kayak gini, kata Eka sambil merentangkan kedua tangannya ke atas. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.